Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171132, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil ringkasan tugas video saya. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Baik, langsung saja. Pembicara ketiga video tersebut, yang pertama Bapak Ferry D, kedua Bapak Iding Roshidin, yang ketiga Bapak Muklis Muhammad Rizal. Isi teori pada video pertama membahas tentang pemasaran politik atau political marketing. Pemasaran politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk politik yang tidak hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi juga membutuhkan jangka waktu yang panjang. Hal ini disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan. Pertama, semakin tepatnya demokrasi, tidak terkecuali di negara Indonesia, mengadopsi sistem demokrasi terlebih dengan sistem multipartai yang menyebabkan para perilaku harus bersaing ketat memperebutkan dukungan politik. Dan yang kedua adalah seiring berjalannya praktek ekonomi pasar bebas yang semakin luas, memberi pengaruh pula terhadap praktik demokrasi di Indonesia dalam pasar politik yang bebas, bukanlah jaminan faktor politik yang memaksa bahkan mengancam untuk mencari dukungan, melainkan juga harus beralih dalam usaha mempromosikan diri dengan pendekatan komunikasi melalui berbagai macam saluran komunikasi politik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kotler dan Neil bahwa cara yang dilakukan melalui kampanye program, pembangunan perekonomian atau kebutuhan sosial, tema, isu, gagasan, ideologi, dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik yang tinggi yang mampu mempengaruhi setiap warga negara serta lembaga atau organisasi secara efektif. Pemasaran politik terdapat 3 komponen, yaitu produsen, produk, dan konsumen. Dalam strategi pemasaran politik, ada hal-hal yang perlu dilakukan, diantaranya membangun awareness kandidat, strategi dalam targeting, menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau target segment, dan memilih media yang tepat dalam mengkampanyekan program dan kapasitas kandidat. Peran pemasaran politik bukan hanya membuat rektorat memilih partai atau kandidat tertentu, melainkan untuk membangun loyalitas mereka, serta menumbuhkan feedback untuk mengetahui bentuk yang ideal menurut kebutuhan konsumen. Les Marmon di tahun 2005 menjelaskan produk partai politik terdiri atas 8 komponen. Pertama, kepemimpinan atau leadership yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, dukungan, kedekatan hubungan dengan partai anggota partai, dan hubungan dengan media. Yang kedua adalah anggota parlemen yang terdiri atas sifat kandidat hubungan dengan konstituen. Ketiga adalah keanggotaan atau membership, yaitu komponen-komponen kekuasaan, recruitment, dan sifat atau karakter, ideologi, kegiatan loyalitas, tingkah laku, dan hubungan dengan pemimpin. Kemudian yang keempat ada staf, termasuk di dalamnya adalah peneliti, para profesional, dan penasihat. Kelima adalah simbol yang mencakup nama, logo, dan lagu atau himne. Yang keenam ada konstitusi berupa aturan resmi dan konvensi. Yang ketujuh adalah kegiatan diantaranya konferensi dan rapat partai. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan yang berupa manifesto dan aturan yang berlaku dalam partai. Definisi komunikasi pemasaran politik. Komunikasi pemasaran politik adalah sebuah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memenangkan sebuah pertarungan politik dengan menggunakan berbagai media saluran, penggunaan pesan-pesan yang efektif, penetapan sasaran pemilihan yang tepat. Konsep pemasaran politik yaitu
Hubungan komunikator dengan khayalak merupakan aktivitas utama dalam proses membangun kekuatan loyalitas keduanya. Khayalak merasa komunikator peduli dengan mereka secara bersungguh-sungguh. Konsep marketing hal ini disebut dengan relationship marketing. Fungsi pemasaran politik yaitu sebagai sarana untuk menganalisis posisi pasar, sarana untuk menetapkan tujuan objektif kampanye, marketing effort, dan pengalokasian sumber daya, sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif strategi, kemudian sebagai sarana untuk memantau dan mengendalikan penerapan strategi untuk mencapai sasaran objektif yang telah ditetapkan. Terdapat 3 elemen penting dalam pemasaran kampanye, yaitu yang pertama, klasifikasi pemilih, yang kedua adalah positioning atau kandidat, yang ketiga adalah formulasi strategi dan implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pemasaran politik yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Video yang kedua yang membahas tentang pemasaran politik, yaitu asal-usul dan elemen-elemennya. Asal-usul pemasaran politik marketing berkaitan dengan pengidentifikasian pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Menurut Bruce I. Newman, pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Misalnya konsep produk yang populer dalam bisnis dan ekonomi yang kini dipakai dalam politik. Elemen-elemen pemasaran politik yang dijabarkan Kotler yaitu ada 4Ps yang terdiri dari produk. Produk ini dalam politik tersebut terdiri dari partai politik, orang atau person, dan kebijakan. Kedua, price. Price dalam politik adalah nilai seorang tokoh, bisa dicirikan dari prestasi atau rekam jejak. Yang ketiga, place. Place contohnya tempat kampanye seorang calon politik. Dan yang terakhir ada promotion. Promotion adalah dapat kita temui dalam politik, contohnya seperti iklan-iklan politik di media-media massa. Kemudian 4CS yang terdiri dari customer solution, customer cost, convenience atau kenyamanan, dan communication. Kemudian pembahasan video ketiga yaitu tentang strategi pemasaran politik dari buku Political Marketing, Principle and Application Jennifer Westman. Salah satu hal pertama yang harus dipelajari adalah tentang strategi bagaimana partai, kandidat, dan pemerintah berpikir dan akan untuk mencapai tujuan mereka. Dapat dari Barber tahun 2005, strategi adalah tentang pembentukan tujuan dan melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan pola, konsistensi dari waktu ke waktu mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Strategi tidak hanya mudah dilihat baik dalam bisnis maupun politik, orientasi pasar dalam politik. Konsepnya adalah membantu menunjukkan bagaimana pemasaran tidak hanya tentang penjualan tetapi juga berkaitan dengan apa yang coba dijual oleh politisi atau pemerintah dengan memeriksa hubungan antara produk, politik, dan permintaan pasar. Orientasi pasar menjadi perhatian dan bagaimana elit politik menjadi responsif terhadap permintaan pasar, membantu mereka berhubungan dan memberikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pemilih. Orientasi pasar berakar pada karya klasik dalam 2 disiplin ilmunya, yaitu ilmu politik dan ilmu pemasaran. Orientasi pasar melibatkan politisi atau partai yang berhubungan dengan kepentingan pemilik, tertarik dengan tampilan publik, responsif terhadap perhatian publik, membuktikan dengan cara berperilaku dengan menawarkan serta menerapkan produk politik yang dirancang untuk memastikan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang penting terkait dengan orientasi pasar dalam politik yang pertama adalah jenis perilaku yang sudah
yang udah dengan memandang pemasaran sebagai tentang menjual, tapi lebih mementingkan produk politik. Kedua, bukan hanya tentang melakukan apa yang diinginkan semua orang. Kenapa? Karena pasar tersegmentasi, tetapi juga melibatkan kebutuhan. Ketiga, setiap bagian pasar mengevaluasi secara berbeda. Keempat, karena produknya luas, citra atau merek partai secara keseluruhan dapat mempengaruhi apakah publik memandang pemimpin politik tersebut berhubungan. Pemasaran politik menurut Neumann tahun 1964. Neumann menggambarkan bagaimana kandidat dapat menggunakan berbagai alat mode pemasaran. Alat pemasaran politik Neumann beberapa di antaranya adalah: pertama, fokus kandidat; dua, kampanye pemasaran; ketiga, posisi kandidat; keempat, perumusan dan implementasi strategi, kampanye politik; dan terakhir, yaitu kekuatan lingkungan. Pemasaran politik Les Marsan tahun 2001 mengembangkan kerangka kerja yang lebih berorientasi pada partai tentang bagaimana pihak-pihak mungkin berperilaku jika mereka mengadopsi orientasi produk. Penjualan atau pasar. Konsep partai berorientasi pasar (MOP) dan partai berorientasi penjualan atau SOP menunjukkan hubungan yang sangat berbeda antara partai dan pemilih. Tujuan utama SOP adalah untuk membujuk dan mengubah pikiran mereka, sedangkan MOP bertujuan untuk menanggapi pandangan pemilih. Pemasaran politik menurut Robert Omroth tahun 2005. Robert Omroth memberikan orientasi pasar politik lainnya dengan memanfaatkan literatur pemasaran komersial dan menangkap dinamika tambahan. Robert Omroth berpendapat bahwa orientasi pasar politik ada ketika semua anggota partai sensitif terhadap sikap, kebutuhan, dan keinginan pemangku internal dan eksternal, dan mensintesis ini dalam kerangka batasan yang diperlakukan oleh semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan partai. Konsep pemasaran politik Omroth ada 4 tahap. Pertama, generasi informasi, penyebaran informasi, partisipasi anggota, komunikasi eksternal yang konsisten.